nih Mas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mendingan kamu keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Mas Arkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat Mas, depan Mas Arkan. Depan. Kita fokus dulu semuanya. Wahai yang ngomong dirimu, wahai manusia. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sedulur-sedulur semuanya yang udah pada hadir di channel ini, terima kasih semuanya. Salam sejahtera, salam sehat selalu buat kalian semua dan keluarga kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan malam hari ini aku datang bersama dengan Mas Arkan ke sini. Mas Arkan di depan. Siap. Aku datang ke hutan Waringin ini karena utusan dari almarhum dari mana Eyang yang mengutuskan untuk berjalan ke sini, menyadarkan sosok-sosok yang ada di sini untuk meluruskan sosok yang ada di sini. Yang konon katanya dulu pernah ada salah satu sosok yang pernah dibelenggu oleh Eyang, tapi sosok tersebut berhasil lolos dari belenggu tersebut dan mereka menyesatkan di sini. Maka dari itu aku sama Mas Arkan datang ke sini untuk meluruskan lagi, biar sosok yang ada di sini mau jalan lurus di jalan kita semuanya, tentunya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Mas Arkan, siap. Gimana? Kamu udah siap? Insya Allah udah siap. Walaupun nanti tantangan apa yang ada di depan kita, masih tetap semangat, masih tetap siap menjalankan wasiat dari Eyang. Insya Allah siap, Mas Raffi. Oke, kalau kita siap, kita berdoa dulu sebelum kita lanjut langkah. Oke. Kita berdoa dulu biar langkah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, semuanya sedulur semuanya, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya Allah, ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Oke Mas Arkan, kita untuk menyingkat waktu karena udah cukup lumayan larut dan kita udah benar-benar perjalanan yang cukup melelahkan dan jauh. Mudah-mudahan apa yang menjadi amanah dari Eyang bisa terselesaikan dan bisa menjadi amanah untuk kita semua. Amin. Oke, kita mulai lanjut jalan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke semuanya, sedulur-sedulur semua, lihat hati-hati lokasinya. Mas Raffi. Ya? Soalnya apa ya, banyak semak belukar gini, takutnya ada ular, ada binatang apa yang kecil-kecil itu loh, Bang. Ya, yang penting kita bismillah lah, kita harus juga waspada juga. Iya, dengan serangan-serangan yang tak kasat karena mata. kita juga nggak tahu nanti ada rintangan ataupun halangan apa di depan, kita juga nggak tahu. Yang penting kita harus waspada, tetap fokus. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambil keliling-keliling dulu, Mas. Ya. Arkan. Kenapa Mas? Aku juga sambil tengok-tengok lokasi. Dan kita coba, aku merasakan hal yang kayak cukup lumayan kuat. Kita coba buka gerbang dari pintu goib yang ada di sini. Oke. Mas Arkan. Ayo. Oke, siap-siap Mas Raffi ya. Coba kita buka ya. Iya. Ayo. Jenengan ke depan sini.
depan sini. Sini ya. Ya, ya, terus lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bantu doanya semuanya, sedulur-sedulur semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La haula wala quwata illa billah aliyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian bisa lihat semuanya sedulur-sedulur. Depan api yang cukup lumayan besar. Ledakan api. Bismillahirrahmanirrahim. Kita waspada. Siap. Karena Pintu gerbang sudah dibuka ini. udah kita buka, kita harus lebih waspada dan lebih hati-hati lagi. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dan waspada pokoknya. Aku merasakan ada pergerakan. Hati-hati. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Oh, ngomong Mas Davi itu sangat benar sekali. Ya, Sangat harus benar hati-hati. sekali, Mas Davi. Kalau kita tidak sigap, tidak siaga, berbahaya sekali ini, Mas Davi. awas hati-hati. Siap. Mas. Oke. Hati-hati. Jangan terlalu ke depan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma Ini semacam sholli ala jebakan dari sayyidina Muhammad. sosok yang ada di sini. Mungkin mereka merasa terganggu ataupun apa. Hati-hati. Ya. Pokoknya tetap waspada, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sirullah, sifatullah, wujudullah. Wahai sang goib yang ada di sini. Jika kalian mau nampak, nampaklah. Jika kalian mau wujud, wujudlah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, Mas. Siap. Jangan terlalu besar. Allahu Akbar. Hati-hati, Mas Davi, hati-hati. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ini gimana, Mas Davi? Apakah kita tetap melanjutkan? Bagaimana ini? Walaupun apapun rintangan yang ada di depan kita harus menjalankan amanah dari Eyang. Kita berarti langsung buka jalan aja ke depan ya. Kita karena jalan. Malam Tetap jalan. malam ini sudah melelahkan sekali nih. Dalam perjalanan, dalam waktu pun sudah habis ini. Assalamualaikum. Wahai sosok lelembut yang ada di sini. Jika kalian kepengin wujud, kepengin berinteraksi kepada kami, hadirlah. Aduh, saya merasakan juga energi ini. Kita coba ke sana. Mana? Kita Maju coba ke sana. lurus. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kun robunya Nurul Jaki. Sirullah, sifatullah, wujudullah. Kita Tetap kesini aja. waspada, tetap fokus. Siap. Kita kesini aja ya. Apa bagaimana? Kita coba ke sini, nggak masalah. Sebelah sini nggak apa-apa. Ke sini. Kita ke sini aja nggak apa-apa. Kita coba ke sini, sini. Oh, Depan, sini ya? depan. Oke. Aduh, ya Allah ya Robbi. Saya merasakan ada energi yang mulai mendekat lagi nih, Mas Davi. Tetap waspada, tetap fokus. Coba kita jalan pelan-pelan yuk ke depan yuk. Tetap waspada, tetap fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Arfan, Siap. coba merasakan di sekeliling kita. Kita merasakan ada sesuatu yang mulai datang. Dan tolong, Mas Arfan, tetap fokus. Siap. Tetap fokus. Iya Mas Davi, siap. Betul. Saya juga merasakan Coba ada Jenengan. yang mau hadir di sini, Mas Davi. tarik. Saya coba tarik ya, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga berhasil ya Mas Davi ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Lihat Mas Davi. Depan Mas Arkan. Depan.
Kita fokus dulu semuanya. Kita fokus semuanya. Jenengan lihat Mas Davi. Lihat ya. Ah, Ya. bismillahirrahmanirrahim. Coba saya tanya dulu Mas Davi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku setek kamera dulu sebentar. Semua dulu. Saya tanya dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah panjenengan? Allahu Akbar. Mas Arkan. Allahu Akbar. Sepertinya Mas Arkan, sosok yang tadi ada di depan, masuk ke dalam neraka dari Mas Arkan. Assalamualaikum. Wahai makhluk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah panjenengan yang hadir dan menghalangi dari mana jalan kami? Saya Eyang Wongso. Siapakah wahai manusia yang ada di hadapan saya? Siapakah dirimu? Eyang Wongso. Mohon maaf sekali lagi, Eyang, ataupun Tuan yang ada di depanku. Tujuan kami kemari bukanlah untuk mengusik ataupun mengajak perang dari mana bangsa kalian. Kami diutus Eyang kami untuk menjalankan kebaikan, yang dimana di sini ada suatu sosok, ada salah satu sosok yang konon katanya selalu menyesatkan sebagaimana umat dari umat kami, seperti umat manusia. Maka dari itu aku kesini, wahai Tuan. Tujuan kamu kesini diperintah sama siapa manusia? Tujuan aku kesini diperintah oleh almarhumah Eyang kami. Eyang apa yang kamu maksud? Eyang dari mana? Eyang kami. Untuk menjalankan suatu amanah, untuk meluruskan hal-hal yang katanya di sini kurang lurus, tidak lurus di ajaran Islam. Jadi mohon maaf, janganlah menghalangi jalanku, Tuan. Wahai manusia, berdirilah. Gimana? Saya melihat tubuh kamu dan wajah kamu sangat bersinar sekali manusia. Mungkin wajahku bersinar karena sorot dari senter ini, Tuan. Saya melihat wajah kamu, tubuh kamu sangat bersinar terang di hadapan mata saya. Kamu itu orang baik manusia. Alhamdulillah kalau aku dianggap orang baik, tapi aku orang yang penuh dengan kekurangan, Tuan. Kekurangan apa yang kamu maksud manusia? Yang penuh dengan salah dan dosa, Tuan. Semua manusia mempunyai salah dan dosa. Tidak terkecuali kamu manusia. Tubuh kamu, wajah kamu penuh dengan sinar yang sangat terang. Sehingga saya mengagumi tubuh kamu dan wajah kamu. Jadi kedatangan Tuan menghalangi dari mana jalanku itu karena kagum dengan kedatanganku, karena raut muka dari mana kami itu memancarkan suatu sinar. Begitu yang dimaksud dengan Tuan. Betul manusia. Lebih baik pulanglah kamu manusia. Sayangilah nyawa kamu dan teman kamu, daripada kamu di sini akan mati sia-sia
oleh penunggu di sini. Mohon maaf sekali lagi Tuan. Hidup mati itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila mana aku harus mati di sini dengan keadaan amanah, insya Allah aku siap Tuan. Betul. Apa yang kamu ucapkan itu manusia. Tapi ingatlah, semua golongan jin yang ada di sini sudah menunggu kedatangan kamu. Saya hanya mengingatkan kepada kamu manusia. Sayangilah nyawa kamu. Jangan sampai kamu mati sia-sia di sini manusia. Sekali lagi mohon maaf Tuan. Karena aku harus menjalankan amanah dari mana almarhumah Eyang. Walaupun nyawaku taruhannya, aku siap Tuan. Yang penting aku bisa menyebarkan kebaikan, meluruskan kebaikan yang dimana di sini banyak kesesatan. Jangan kau anggap remeh semua makhluk yang ada di sini. Ingat, hidup cuma satu kali manusia. Sayangilah tubuh kamu dan teman-teman kamu itu. Bila kamu mau, saya akan kasih 1 ekor sapi untuk kamu bagi-bagikan uang itu. Bagaimana manusia? Uang seharga sapi. Bagaimana manusia? Apakah manusia setuju atau tidak? Sebentar Tuan. Tuan menjanjikanku untuk aku pulang dan Tuan akan memberikan uang sebesar sejumlah harga 1 ekor sapi maksud Tuan. Ya betul. Bagaimana manusia? Apakah semua perkataan dari mana Tuan itu bisa aku percaya? Boleh percaya apa tidak, silakan. Sebentar sedulur-sedulur. Sebentar Tuan. Sebentar sedulur-sedulur. Aku disuruh pulang sama makhluk yang ada di depan, yang merasuki dari mana tubuh dari teman. Yang konon katanya aku pulang tinggal duduk manis dan dia akan membawakan uang yang cukup besar seharga 1 ekor sapi untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apakah perkataan dari mana sosok yang ada di depanku itu bisa dipercaya? Sebentar, aku mau ke depan lagi sedulur semuanya. Bagaimana manusia? Setuju apa tidak? Sekali lagi mohon maaf Tuan. Sekali lagi mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Bukannya aku itu orang sombong tidak membutuhkan uang. Apalagi uang tersebut nominalnya cukup lumayan. Fantastik. Besar. Aku bisa dianggap sultan oleh orang sekitarku. Tapi mohon maaf. Apakah semua ucapan dari mana Tuan itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipegang perkataan Tuan? Jika aku mau menuruti ucapan Tuan untuk pulang dari sini dan aku tinggal duduk manis menunggu Tuan datang membawakan sejumlah uang yang Tuan janjikan tersebut. Wahai manusia, berdirilah. Berdirilah manusia. Kita bisa bertanggungjawabkan. Manusia tinggal duduk di rumah berdoa, berzikir. Saya datang setiap hari ngasih uang seharga 1 ekor sapi. Nama kamu akan harum di semua orang. Kamu akan jadi miliarder. Dan juga semua orang akan segan terhadap kamu. Pikirlah baik-baik manusia. Bagaimana? Kamu akan bangga. Kamu bisa berbagi pada orang yang membutuhkan manusia. Tunggu Kamu sebentar. tidak usah capek kemana-mana. Saya akan Tunggu datang. sebentar Tuan. Aku potong pembicaraan Tuan.
Aku mau, semisal aku mau tawaran Tuhan, apakah aku sama saja itu mendewakan Tuhan dan menyekutukan Tuhan seperti aku menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi janji-janji manis Tuhan? Wahai manusia, pegang omongan saya. Yang penting kamu menurut apa yang saya perintah. Kamu tinggal duduk manis di rumah, berdoa, berzikir. Tadi yang saya bilang. Mohon maaf Tuhan, aku tidak bisa menerima tawaran Tuhan. Aku mungkin bisa berbagi dan beramal dengan sejumlah orang, segelintir orang. Tapi aku tidak bisa berbagi dengan semuanya. Semisal mohon maaf Tuhan, aku menerima tawaran Tuhan. Aku bisa memberikan sejumlah uang dari 10 orang. Tapi aku meluruskan jalan yang berbelok di sini, aku bisa meluruskan beratus-ratus orang Tuhan. Jadi mohon maaf, tawaran Tuhan sama saja tawaran yang menyesatkan bagi diriku Tuhan dan umat manusia. Manusia, berpikirlah secara matang. Tidak Tuhan, pendirianku tetap kekeh meluruskan yang seperti Eyang sebutkan di sini. Contohnya aku harus meluruskan sosok makhluk yang seperti dirimu. Karena makhluk seperti dirimu itu picik, menghalalkan segala macam cara mengelabui manusia untuk tergiur diiming-imingi dengan harta yang berlimpah demi segelintir manusia. Tapi ratusan manusia bisa ikut kamu. Manusia, mohon maaf. Pikir matang-matang dulu. Tidak. Apa yang kamu rasakan akan memberi kebahagiaan. Mohon maaf Tuhan. Kepada keluarga kamu. Tidak dan siapapun. Tuhan. Jangan hiraukan orang lain. Tidak. Orang lain belum tentu mau membantu kamu. Mohon maaf Tuhan. Tawaran Tuhan aku tolak. Karena aku sama saja menyekutukan Allah. Sama saja aku menyembah kamu. Jadi mohon maaf. Aku tidak bisa. Karena Tuhan sosok yang sangat picik. Mengiming-imingi harta. Mohon maaf. Ini semua tipu daya dari sebangsa kalian. Mohon maaf Tuhan. Tawaran Tuhan aku tolak. Wahai manusia, banyak orang yang memilih tidak untuk bekerja, hanya menyembah. Dia mendapatkan segelintir uang sangat banyak. Dia tidak merasakan capek. Tidak Tuhan. Apakah tidak kepingin, wahai manusia? Tidak Tuhan, itu orang yang salah. Itulah tipu daya dari sebangsa kamu. Itulah tipu daya sebangsa kamu. Hanya manusia bodoh yang mau menolak ajakan saya. Tidak Tuhan, mohon maaf. Mohon Kamu maaf. itu terlalu bodoh, terlalu polos manusia. Tidak. Hanya mementingkan kepentingan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Apalagi diri kamu manusia. Tidak Tuhan. Di ajaran kami, kita itu saling berbagi, saling menolong, saling mengingatkan. Di mana ada orang yang tersesat, kita harus meluruskan. Itu di ajaran kami. Jadi mohon maaf. Itu semua tipu daya dari sebangsa kamu. Aku tidak akan menerima tawaran. Ini sebangsa jin yang picik dan berbahaya juga seperti kamu Tuhan. Itu bagi kamu, tapi bagi orang lain yang mempunyai kesenangan, kepuasan, dia merasa bangga, mempunyai harta yang berlimpah. Itu orang lain, bukan diriku Tuhan. Sekali lagi mohon maaf.
Aku untuk mendewakan kalian, mendewakan Tuhan, sekali lagi mohon maaf. Ini tipu daya dari sebangsa-sebangsa jin yang terkutuk seperti Tuhan. Rupanya dasar manusia bodoh yang hanya mementingkan kepentingan orang lain, bukan untuk diri kamu dan keluarga kamu. Mohon maaf Tuhan. Itu bukan tipe kalku. Mohon maaf sekali lagi. Bila Aku mana harus amanah menjalankan perintah Eyang, meluruskan hal-hal yang tidak lurus. Jadi mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. bila mana Mohon maaf. kamu kekurangan, siapa yang akan membantu kamu? Mohon Siapa maaf. yang sama kamu? Inilah jin yang berbahaya, yang menyesatkan dan picik. Mendingan kamu keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Mas Arkan. Fokus. Istighfar. Astagfirullah. Istighfar fokus. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum wahai makhluk yang ada di depan. Allah Akbar. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Mas Raffi, hati-hati. Kita leburkan saja, kita bareng-bareng kita leburkan Ayo, saja Mas Raffi, sosok kita yang leburkan, sangat yuk. berbahaya ini. Inilah sosok yang benar-benar menyesatkan dengan menipu daya manusia. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah ya Rabbi. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Mas Arkan? Aduh, Gimana? benar-benar energinya gede banget. Allah Akbar. Kita tetap fokus. Kita tetap fokus. Kita harus jalan, kita tetap fokus. Karena sebangsa lelembut sini, sebangsa jin sini, itu benar-benar sangat picik. Istighfar, istighfar, istighfar. Aduh. Jadi yang tadi itu siapa itu? Itu dia salah satu jin penghuni sini yang benar-benar sangat luar biasa piciknya. Astagfirullahaladzim. Kita harus tetap fokus. Ayo. Karena perjalanan kita masih jauh dan masih banyak lagi rintangan. Aduh, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetap fokus, pandangan jangan kosong. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Sebentar Mas. Kenapa? Kenapa Mas Raffi? Jangan terlalu situ. Oh iya, siap. Aku merasakan ada sesuatu hal. Astagfirullah. Allahu Akbar. Hati-hati Mas Raffi, hati-hati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa yang lagi yang mau muncul ini, siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Tetap waspada. Siap. Tetap waspada, tetap waspada, tetap waspada. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetap waspada, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kun Rabbuna Nurul Jakim. Sirullah, sifatullah, wujudullah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Tetap waspada, tetap fokus. Siap. Hati-hati Mas. Oke. Awas Mas. Allahu Akbar. Apakah mau ada sosok lagi yang mau muncul ini Mas Raffi? Kun Rabbuna Nurul Jakim. Sirullah, sifatullah, wujudullah. Wahai sosok lelembut yang ada di sini. Bila mana kalian pengen hadir, pengen muncul, pengen wujud, wujudlah. Apa kita jalan lagi ke depan? Pelan-pelan gimana? Kita jalan lagi depan. Ayo. Kita tetap fokus waspada. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita ke arah sini Pak gimana? Kita coba keliling dulu. Keliling dulu ke sana. Kita coba keliling, terserah. Ayo. Coba kita keliling dulu ya. Kita keliling dulu. Yang penting kita tetap waspada, hati-hati, fokus.
Bismillahirrahmanirrahim. Tapi energinya di sini gede banget, Mas Davi. Assalamualaikum. Keluar Sulullah, sifatullah, wujudullah. Wahai sang goib yang ada di sini, Keluar dalam wujud jika apapun. kalian kepengin wujud, kepengin muncul, muncullah, padatlah. Wahai Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalian bisa dengar semua, sedulur-sedulur semuanya. Ini sangat jelas sekali nih. Sangat jelas sekali nih. Menggelegar sekali nih, Mas Davi. Manusia-manusia bodoh. Untuk apa dirimu datang kemari, wahai manusia? Wahai sosok, wahai makhluk, siapapun itu. Jika kalian kepengin nampak-tampaklah. Aku datang ke sini untuk meluruskan ajaran-ajaran yang sesat di area sini. Dan mohon maaf, wahai makhluk, jika kalian pengen wujud nampaklah. Tahu apa dirimu tentang ajaran, wahai manusia? Keluar kamu. Jangan cuma bersuara. Ajaran yang lurus, karena di sini ajaran-ajaran di sini sangat menyesatkan bagi umat manusia, wahai makhluk. Berikan saya pengertian tentang ajaran yang lurus dan ajaran yang tidak lurus. Itu apa, wahai manusia? Sekali lagi, Apakah dirimu dapat menjelaskannya? ini mohon maaf, wahai makhluk. Ajaran yang lurus di ajaran kami itu ajaran yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sang Pencipta, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya, wahai makhluk. Tapi ajaran yang tidak lurus itu seperti menyekutukan Sang Pencipta atau menyekutukan Allah. Dan selalu berbuat maksiat, berbuat dosa contohnya, wahai makhluk. Itulah yang ada ajaran di ajaran-ajaran di sini. Bukankah kemaksiatan itu menyenangkan, wahai manusia? Dibandingkan dengan aturan-aturan yang ada dalam dirimu itu. Kemaksiatan itu menyenangkan bagi orang yang sesat, bagi orang yang bodoh, wahai makhluk. Maka kenapa aku datang ke sini? Itu aku mau meluruskan, wahai makhluk. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, Mas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Wahai makhluk, tujuanku datang ke sini itu nggak mau mengusik ketenangan kalian ataupun mengajak untuk perang. Akan tetapi kedatangan kalian itu mengganggu dari ketenangan para bangsa-bangsa yang ada di sini. Jika kedatanganku mengganggu, sekali lagi mohon maaf. Aku kepengen ketemu dengan tuanmu yang diagung-agungkan oleh sebangsamu, wahai makhluk. Banyak omong dirimu, wahai manusia. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gimana, Mas? Kamu aman, Mas? Aman, aman, aman. Kamu tetap hati-hati. Siap, siap. Saya lagi mencari sumber suaranya itu di mana. Sosok di sini itu benar-benar luar biasa.
Sekali lagi mohon maaf. Hati-hati, Mas. Ayo kita jalan ke depan lagi apa gimana? Pelan-pelan. Wahai makhluk, bentar. Sebentar, Mas. Ya, kenapa? Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Makhluk apa lagi ini? Sedulur-sedulur semuanya. Mas, hati-hati Ya, waspada. ya. Hati-hati waspada. Depan. Ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wahai makhluk, siapakah kamu yang menghalangi jalanku? Wahai makhluk, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetap waspada. Ini Waspada, bagaimana Mas. ini, Mas Raffi? Waspada, Mas. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Mas. Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wahai makhluk yang ada di depanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah panjenengan, makhluk? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Kenapa kamu menghadang jalanku dan menyerangku secara tiba-tiba? Bukankah manusia sudah tahu? Sudah tertera dalam kitab itu bahwa semua iblis dan jin akan menyengsarakan manusia. Kenapa kamu bertanya itu? Jadi maka dari itu, kamu tadi menyerangku tiba-tiba karena kamu mau menyengsarakanku juga dengan cara membakar diriku. Wahai sosok, Ya. Kamu kan sudah tahu tadi. Kenapa kamu terus bertanya? mohon maaf. Apakah dan apa itu yang kamu bawa? Kenapa kamu menanyakan itu? Kamu tidak udah Kenapa kamu membawa tidak perlu tahu cangkir? apa yang saya bawa dan apa yang saya pakai. Mohon maaf, aku mau bertanya dulu. Itu cangkir dan besi yang ada dalam tubuhmu dan patung lonceng yang kamu bawa, itu untuk apa? Dan itu simbol apa, wahai? Tidak usah perlu tahu manusia. Apa yang saya pakai, apa yang saya bawa tidak perlu tahu. Oke, kalau begitu, sebenarnya aku kepengen tahu dengan simbol cangkir yang engkau bawa itu. Kenapa kamu terus bertanya kepada saya manusia? Apakah kamu tidak tahu apa yang saya pakai dan apa yang saya bawa? Kamu tidak tahu sama sekali manusia. Maka dari itu aku bertanya kepada kamu. Simbol dari cangkir yang engkau bawa, besi yang ada dalam badan kamu yang menempel di kepala, dan lonceng yang kamu bawa, dan simbol patung tersebut yang kamu bawa juga. Sebenarnya aku kepengen tahu, bolehkah
kamu memberitahu diriku. Dasar manusia. Kamu itu begitu polos, tidak tahu apa yang saya pakai. Dan tidak tahu apa yang saya bawa. Sebentar dulu, aku mau meninggikan tripodku biar lebih enak. Sebentar, Sos. Wahai makhluk. Makanya aku tanya, kenapa kamu begitu repot-repot membawa semua itu? Pasti ada tujuan tertentu kamu membawa itu semua. Apakah kamu tidak tahu manusia? Semua yang saya bawa, manusia sangat membutuhkan. Harusnya kamu lebih tahu daripada saya. Oke, aku mau tanya, itu simbol cangkir yang kamu bawa itu apa? Dan apa artinya? Kamu terus memaksa pengen tahu apa yang saya bawa. Yaitu kalau kamu berkenan untuk memberitahu dari simbol tersebut. Harusnya kamu sudah tahu, iblis, jin, setan diciptakan untuk menyesatkan semua golongan manusia. Termasuk kamu yang ada di hadapan saya. Jadi apa yang saya bawa, kamu harusnya sudah tahu. Dengan kenikmatan, dengan apa yang saya bawa, kamu sudah tahu. Wahai manusia. Ini mohon maaf. Berarti simbol yang kamu bawa, semacam cangkir tersebut, itu merupakan simbol dari kenikmatan yang kamu mau menyesatkan dari umatku, umat manusia, wahai sosok. Betul. Sangat betul sekali manusia. Dengan segelas air atau segelas apa, bila mana manusia itu sudah merasakan kenikmatan, dia akan lupa dengan segalanya, termasuk kamu. Jadi simbolis dari cangkir tersebut itu merupakan simbol kemaksiatan. Semacam kayak gitukah sosok? Betul. Kamu pun akan merasakan bila meminum segelas apa yang kamu rasakan, pasti kamu akan hilang kesadaran diri kamu. Akan lupa segalanya. Beban apa yang kamu pikirkan pasti akan hilang. Wahai manusia. Itu sekali lagi mohon maaf, itu air apa? Kalau aku sekedar minum air putih, air mineral, itu nggak bakalan hilang pikiranku. Itu namanya minuman keras yang selalu diminum oleh manusia. Oh, jadi simbol dari mana cangkir yang kamu bawa itu ibaratnya cangkir yang diisi dari minuman keras yang lalu diminum oleh manusia yang bisa mabok dan menghilangkan semua pikiran-pikiran dari manusia tersebut. Begitulah apa yang kamu bicarakan tadi. Itu sangat betul. Berarti semacam simbol dari kemaksiatan yang berisi dari cangkir tersebut ya. Maka dari itu semua golongan iblis jin akan mengisarkan manusia. Bagaimana dengan kamu? Mau ikut apa tidak? Mohon maaf wahai makhluk. Dan aku mau tanya lagi. Itu kenapa ada besi di badan kamu? Kenapa kamu Kepala terus bertanya? Itu apa lagi? Dan apa tujuan dari besi tersebut? Dasar manusia bodoh.
Kamu tidak tahu sedikit pun. Betul. Apa yang saya pakai semua ini, kamu tidak tahu sedikit pun manusia. Tidak. Tidak tahu sedikit pun, wahai makhluk. Maka dari itu aku tanya ke kamu. Tolong Besi jelaskan. itu untuk menusuk hati, pikiran, dan jiwanya manusia. Untuk melupakan segalanya. Supaya tunduk di hadapan saya. Jadi simbol dari besi tersebut itu bertujuan untuk menusuk pikiran dan hati manusia. Maksud sosok begitu? Ya, Makhluk? betul. Manusia akan lupa segalanya. Kalau sudah ditusuk sama hati, sama besi itu yang saya pakai, dia akan lupa dengan segalanya. Apalagi dengan menggenggam secangkir itu, manusia akan lupa segalanya, akan diagung-agungkan. Manusia akan bangga. Oh begitu. Masuk kamu, manusia. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Kenapa kamu menyerangku? Kenapa kamu menyerangku? Dan lagi, aku mau tanya lagi. Itu lonceng simbol dari apa? Wahai makhluk? Terus bertanya kepada saya. Karena manusia bodoh yang tidak tahu. Semua yang saya pakai, simbol apa yang saya pakai. Loncengnya itu menandakan. Manusia bila mendengarkan musik, dia akan berjoget-joget. Dia akan bersenang-senang. Dia akan meminum segelas minuman keras. Dia akan lupa segalanya, tidak menyembah Tuhan mereka. Oh begitu. Kenikmatan dunia yang dikejar sama manusia. Lalu simbol dari patung tersebut apa? Yang ada di kepala kamu? Manusia itu menyembah untuk bersujud kepada golongan saya. Oh jadi begitu. Simbol yang ada yang dibawa dari kamu itu ada artinya semua. Dari mulai cangkir yang kamu bawa itu simbol dari kemaksiatan. Besi yang kamu bawa simbol dari untuk menusuk hati dan pikiran manusia yang kamu bisa bolak-balikan dengan seenaknya. Betul. Dan simbol lonceng yang kamu bawa itu merupakan simbol dari alat musik. Orang yang pusing mendengarkan musik pasti akan ikut berjoget dan minum dan berbuat maksiat. Termasuk kamu manusia. Dan patung untuk menyembah, menyesatkan juga. Memang makhluk yang picik, menghalalkan segala macam cara untuk menyesatkan manusia. Itulah golongan saya manusia. Yang selalu menyesatkan umat manusia. Mohon maaf, aku tanya lagi, kenapa golongan kayak kamu, makhluk kayak kamu, mempunyai buruk rupa? Brengsek, kamu menghina saya. Mohon maaf, bukannya aku menghina. Apa perkataan kamu tadi? Kamu sudah menghina golongan saya. Saya itu dulu lebih sempurna daripada kamu. Karena saya bersujud 4000 tahun. Dengan kehadiran Nabi Adam. Jadi muka saya kayak gini. Karena saya sujud untuk menyembah dia. Saya tidak mau sama sekali. Najis saya menyembah Nabi kamu. Oke. Jadi, kenapa sebangsa kamu berwujud buruk?
Karena kamu iri ibaratnya. Betul. Kamu udah menyembah beratus-ratus tahun, sangat mengabdi kepada Sang Pencipta. Setelah Nabi Adam dilahirkan, kamu disuruh menyembah Nabi Adam, kamu tidak mau. Bukankah begitu? Betul. Dulu saya itu lebih sempurna daripada malaikat-malaikat yang ada di sini. Tapi dengan kehadiran Nabi Adam itu, sujud saya selama 4000 tahun jadi sirna. Karena apa? Saya disuruh menyembah Nabi Adam, saya tidak mau. Najis saya menyembah Nabi Adam. Oh begitu. Jadi kamu terkena kutukan berarti semacam itukah? Betul. Kenapa wujudmu menjadi buruk rupa? Berarti kamu karena disebabkan seperti itu. Dulu kamu sangat setia. Setelah Nabi Adam dilahirkan, kamu disuruh menyembahnya, kamu tidak mau. Makanya wujud kamu terkena kutukan. Seharusnya kamu mau. Tidak. Karena golongan saya itu lebih pintar daripada manusia. Allahu Akbar. Rasakan. Kenapa ini, kamu manusia. marah? Bukankah aku kesini datang baik-baik? Bertanya kepada kamu juga baik-baik, wahai makhluk. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perkataan kamu itu Allahu Akbar. sudah menghina golongan saya, manusia. Bukannya aku menghina ataupun mengecek golongan kamu. Sampai kiamat pun saya akan menyengsarakan manusia seperti kamu serta teman-teman kamu itu. Allahu Akbar. Kamu harus ikut dengan saya, bersujud kepada saya. Mohon maaf kalau aku untuk menyembah sebangsa makhluk sepertimu. Sekali lagi mohon maaf. Lebih baik aku mati di hadapanmu daripada aku menyembahmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cukup lumayan kuat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya manusia bodoh yang tidak mau menyembah saya. Mohon maaf, mendingan aku meleburkan dirimu daripada aku harus menyembah dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasakan. Istighfar, istighfar. 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 Gimana, Mas? Gimana? Aman? Amanat. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Rasulullah. Istighfar terus. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tapi istighfar. Allah Akbar. Ya Allah. Tetap fokus. Tapi istighfar tetap fokus. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya Allah. Dulu semua. Terima kasih. Berkat doa kalian semuanya. Alhamdulillah. Sosok yang begitu picik, makhluk yang begitu picik. Alhamdulillah kita berhasil meleburkan. Kalian bisa tahu sendiri gimana kepicikan dari sebangsa lelembut, sebangsa jin. Beribu-ribu cara untuk menyesatkan manusia. Kalian bisa dengar sendiri tadi. Astaghfirullahaladzim. Melalui minuman kemaksiatan yang bisa melupakan
akal sehat dari manusia tersebut. Kalian tadi bisa menyimak kesimpulan dari penjelasan sosok yang tadi. Sungguh biadab, sungguh kurang ajar, menghalalkan segala macam cara untuk menyesatkan bangsa manusia. Gimana ini, lanjut apa gimana ini Mas Davi? Kita tetap lanjut. Sambil jalan kita tetap lanjut. Kita jalan ke depan dulu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah.